di Lukas 50 ayat 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membuka diri untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarnya, memeliharanya, dan hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau bertanya dulu. Siapa di sini yang waktu kecil atau yang sekarang anak-anak, yang kalau orang tuanya keluar dari rumah, pergi dari rumah, entah karena pekerjaan atau ada urusan adat, urusan kekeluargaan, yang begitu keluar dari pintu rumah angkat bendera merdeka. Merdeka, bebas, bapak mama sudah pergi. Siapa di sini? Tidak ada ya, waktu kecil tidak ada, baik semua ini orang tua, baik semua, baik betul semua, tidak ada begitu. Dan anak-anak sekarang juga baik ya. Tidak ada yang begitu bapak mama pergi langsung hore bebas. Tidak ada ya? Atau siapa di sini yang dalam lembaga tempat dia kerja, mungkin di kantor kah, di sekolah, ketika dia punya atasan pergi, entah karena keluar kota kah, atau tugas luar kah, atau cuti kah dalam waktu yang lama, kemudian dia bilang merdeka. Siapa? Tidak ada, staf baik semua ini. Tidak ada ya? Luar biasa kita sih. Tapi ingat ya, bohong itu dosa. Tapi tidak usah jawab di sini, jawab di dalam hati kita. Jadi kalau bab tua, harus kepala, tidak ada bos, tidak ada, sudah aman kita mau bikin apa, mau balik ini dunia jadi sudah. Karena kalau beliau ada, kucing pun tidak berani untuk bunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini siapa yang salah? Salah atasan kah? Atau salah bawahan kah? Staf? Atau salah orang tua kah? Atau salah anak kah? Sehingga ketika seseorang itu tidak hadir, justru merasa terlepas dari beban. Kita tinggalkan dulu itu. Jawaban itu tentu ada di dalam hati kita masing-masing. Tapi dalam menjawab itu mari kita melihat pada kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Alkitab pembacaan kita pada saat ini menceritakan mereka bersuka cita. Pada ayatnya yang ke-52, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apakah sukacita para murid dan orang-orang yang percaya ini sama seperti sukacita kita waktu anak-anak dulu, begitu orang tua pergi kita merdeka? Atau sama dengan sukacita kita sebagai staf bawahan, ketika kepala kita, atasan kita pergi dan tidak ada di kantor, kita merasa leluasa dan bebas melakukan apapun juga? Apakah sama seperti itu? Apakah sama seperti itu yang terjadi pada kehidupan murid-murid? Sukacita seperti itukah yang mereka alami? Sebuah kebebasan tanpa ada lagi yang kontrol, tanpa ada lagi yang harus kendalikan. Karena tidak ada lagi Yesus sudah pergi ke sorga. Tidak ada lagi yang suruh sama mereka berhenti menjadi penjala manusia, penjala ikan. Ayo jadi penjala manusia. Tidak ada lagi yang suruh mereka untuk hidup dalam kasih. Begitu dikasih tampar pipi kiri ditampar, sorong lagi pipi kanan untuk ditampar. Tidak ada lagi yang suruh-suruh sama mereka untuk hidup berbagi. Kalau seseorang meminta kepadamu 1, kasih dia 2. Kalau seseorang meminta untuk mendampingi dia berjalan 1 kilo, jalan bersama-samanya 2 kilo.
Tidak ada lagi yang suruh-suruh seperti itu. Apakah kebebasan seperti itu yang dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Karena mereka tidak ada lagi yang kontrol sama mereka, tidak ada yang kendalikan sama mereka. Tetapi mari kita melihat pada kelanjutan daripada kalimat ini pada ayatnya yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bahwa ternyata sukacita dan kebebasan yang mereka alami bukanlah sukacita yang kebablasan. Ketika Yesus pergi, selesai sudah. Tidak ada lagi yang kontrol kita. Bukan sebuah sukacita yang tanpa kontrol, yang justru jauh daripada kehendak atau perilaku kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus yang telah naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, justru perilaku kehidupan mereka itu berbalik 180 derajat. Berbalik total. Justru setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kehidupan keagamaannya luar biasa. Kehidupan keimanan dan kepercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan itu justru bangkit dan menggebu-gebu. Justru setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Beda sekali sebelum dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Sangat beda sekali. Ketika Yesus mati, murid-murid kembali pada kehidupan yang lama, perilaku yang lama, pekerjaan yang lama. Ketika Yesus mati, ketakutan yang luar biasa tumbuh di dalam diri mereka sehingga pekerjaan pemberitaan kebenaran dan memperkenalkan Kristus itu tidak lagi dilakukan. Semua kembali kepada kehidupan yang lama dan rasa takut yang luar biasa. Tetapi sekali lagi justru setelah Yesus naik ke surga, perilaku kehidupan itu berubah dengan total. Kenapa hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kenapa perubahan itu terjadi dengan luar biasa? Yang pertama, ada sebuah pembuktian. Sebuah pembuktian diri yang dilakukan oleh Yesus. Pembuktian diri yang total ini diterima dengan luar biasa oleh para murid dan membekas dalam hati dan kehidupan mereka. Yesus benar-benar membuktikan dirinya bahwa dialah Allah yang sejati. Apa yang pernah dikatakan olehnya sebelum kematiannya dibuktikan setelah kebangkitannya. Sebelum kematian, Yesus mengajar tentang kebenaran Allah, tentang etika kehidupan. Sebelum kematiannya, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi ternyata itu belum mampu membuktikan ketuhanannya. Sehingga ketika dia mati, murid-murid tercerai-berai. Tetapi setelah kebangkitannya, setelah penampakan dirinya kepada semua murid-muridnya, maka ia sudah membuktikan bahwa ini saya sudah Tuhan. Pengajaran, pekerjaan, mujizat-mujizat dibuktikan dengan kemahakuasaannya bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati hanyalah dapat dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Disitulah murid-murid menjaminkan diri mereka, meyakini
bahwa Yesus ini bukan hanya omong doang. Yesus ini bukan hanya mempromosikan diri bahwa dialah Tuhan, tetapi ia membuktikan dengan kebangkitannya. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa dia harus menampakkan diri, Bapak Ibu sekalian? Karena cerita tentang hantu seperti yang kita dengar juga saat ini, bahwa setelah orang mati dia akan jadi hantu. Cerita itu juga berkembang dan tertanam dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Karena itu dia perlu menampakkan diri. Sehingga ia katakan kepada Thomas, "Rabalah aku, ini aku bukan hantu. Cucukkanlah jari ke dalam lambung yang bekas tertikam. Ini aku, ini bukan hantu." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pembuktian diri yang total yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya telah membuat murid-muridnya menerima Yesus secara utuh dan tulus. Penerimaan itulah, Bapak Ibu sekalian, yang membuat mereka tetap menjalankan kehidupan yang Yesus kehendaki, sekalipun Yesus sudah naik ke surga dan tidak ada bersama-sama mereka dalam bentuk fisik. Yesus sudah membuktikan dirinya dengan luar biasa dan diterima dengan luar biasa oleh murid-murid. Sehingga ketika Yesus tidak ada secara fisik di antara mereka, tidak ada nyanyian kemerdekaan dan kebebasan, mau melakukan kehidupan seperti yang diinginkan. Mereka tetap bebas, mereka tetap bersukacita, tetapi dalam perilaku kehidupan seperti yang Yesus kehendaki. Jadi ketika mereka pulang, mereka bersukacita dan mereka tetap beribadah di dalam bait Allah menyembah Yesus. Sungguh luar biasa sekali. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya saat ini? Yesus sudah membuktikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang sejati. Tetapi justru kehidupan keimanan dan keagamaan kita tidak menggebu-gebu sama seperti murid-murid. Kehidupan keagamaan dan keimanan kita justru melemah dan semakin surut. Banyak orang Kristen yang hanya Kristen KTP. Banyak orang menjadi Kristen, banyak orang menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak semua yang mengikut Kristus beriman kepada Kristus. Ingat itu. Semua orang mengikut Kristus, tetapi tidak semua pengikut Kristus ini ternyata beriman kepada Kristus. Salah satu buktinya, tidak mau ikut ibadah, tidak mau bergereja, tidak mau ikut perjamuan. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang tidak sekedar percaya kepadanya, tetapi mematuhi perintahnya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang Kristen. Kristen KTP. Karena itu orang yang sebenarnya yang namanya Kristen dan tidak masuk gereja, tidak mau hidup sebagai orang Kristen, itu bukan Kristen. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, yang mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus. Tetapi kalau yang ikut Kristus tetapi tidak percaya kepadanya, itu namanya Kristen setan. Kristen di KTP-nya orangnya setan, begitu. Jadi yang hobi-hobi tidak masuk gereja, tidak mau ikut ibadah, tidak mau ikut perjamuan, sudah sidi, itu Kristen namanya, bukan Kristen. Kristen setan. KTP-nya Kristen, orangnya setan, begitu. Dan itu telah terjadi dalam kehidupan kekinian kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, sebuah pembuktian diri telah dilakukan oleh Kristus. Dan Kristus telah diterima secara luar biasa oleh murid-murid. Sehingga ketika pun Yesus sudah ada di surga, kehidupan mereka tetap di dalam perintah Tuhan. Mereka tidak bebas. Kok tidak ada lagi dia, kita buat apa yang kita mau. Dalam sejarah perjalanan Injil, pekerjaan-pekerjaan pelayanan bagi Tuhan, justru setelah Yesus naik ke surga, pekerjaan itu semakin luar biasa dan berbuah. Dan buahnya kita saat ini.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada poin ini saya mau mengatakan, kalau engkau mau orang lain mengikutimu, kalau engkau mau orang lain mengakuimu walaupun engkau tidak ada di sampingnya, buktikanlah diri. Buktikanlah nilai dirimu dan kualitas dirimu. Ini bukan persoalan menjadi teladan saja, tetapi ini persoalan menanamkan keyakinan. Kalau seseorang sudah yakin terhadap dirimu, percayalah, ia akan tunduk kepadamu apapun yang engkau katakan. Kalau seseorang sudah yakin terhadap dirimu, ia akan tetap mengakui dan menghormati engkau sekalipun ia tidak ada bersama-sama denganmu. Dan itu yang Kristus lakukan. Dan itu yang harus dilakukan oleh setiap kepala dalam setiap instansi. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang tua yang ada di rumah. Supaya ketika kita tidak ada, mereka tidak angkat bendera kebebasan dan kebablasan. Tetapi mereka tetap patuh dan taat. Sehingga apa yang perlu dikerjakan dapat dikerjakan tanpa rasa takut. Tanamkanlah keyakinan. Catatan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, yang membuat para murid tetap dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, tetap menyembah Allah sekalipun Yesus sudah naik ke surga, adanya penghargaan, pengakuan, dan kepercayaan. Tiga nilai ini ternyata telah membentuk karakter murid-murid untuk tetap percaya kepada Yesus, untuk tetap menyembah Yesus, dan menjalankan apa yang Yesus perintahkan sekalipun Yesus sudah ada di surga. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, Alkitab tidak menceritakan pernahkah Yesus memarahi murid-muridnya ketika mereka salah dan keliru. Pernahkah Yesus mengatakan bodoh, goblok kepada murid-muridnya ketika mereka tidak berjalan sesuai arahan, ketika mereka bekerja tidak sesuai juknis? Alkitab tidak menceritakan itu. Justru ia tetap memperingati mereka. Justru ia tetap membimbing mereka. Ketika salah seorang murid Yesus di Taman Getsemani memotong telinga salah satu pasukan prajurit, ia mengatakan, stop, jangan bermain pedang. Setiap orang yang bermain pedang akan mati karena pedang. Dia tidak bilang berhenti, kau kira saya tidak bisa atasi itu. Dia tidak mengatakan seperti itu. Ketika para murid kembali pada pekerjaan sebagai pelayan setelah kematiannya, kembali menjalaikan, dia tidak mengutuk mereka, saya mati kamu bikin lain. Dia hanya mengatakan, hai anak-anak, adakah padamu lauk-lauk? Dengan penuh cinta kasih dia menegur dan memanggil mereka kembali untuk berjalan kembali pada jalan yang benar. Ada nilai penghargaan yang disematkan kepada para murid. Nilai ini Bapak Ibu, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa dalam rangka membentuk karakter murid-murid, karakter iman mereka, karakter mereka sebagai pengikut Kristus, karakter mereka yang bersedia untuk melayani Kristus. Ada penghargaan, ada pengakuan terhadap segala jerih payah yang mereka lakukan. Dan ada kepercayaan yang luar biasa. Ketika dia kasih makan 5.000 orang, dia katakan, apa yang ada padamu? Ini saja. Oh, bawa sini. Luar biasa. Ketika dia naik ke surga, ada kepercayaan yang luar biasa yang diberikan. Pergi, beritakanlah Injil, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepercayaan yang besar, pekerjaan yang besar dan luar biasa ini.
hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang diyakini mampu untuk melakukannya. Dan Yesus meyakini murid-muridnya mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena Dia telah memberi mereka nilai yang luar biasa. Nilai itulah sekali lagi yang telah membentuk karakter murid-murid. Menjadi orang yang militan, menjadi orang yang tidak akan mundur, menjadi orang yang sungguh luar biasa rasa percaya diri. 3 nilai ini membentuk mereka tetap menghormati Yesus sekalipun Yesus sudah ada di surga. Bapak Ibu, mungkinkah ketiga nilai ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita? Sehingga ketika kita keluar, anak-anak merasa bebas. Apakah 3 nilai ini tidak pernah diberikan oleh orang tua kepada anak-anak? Itu menjadi sebuah catatan. Apakah ketiga nilai ini tidak hidup dan menghidupi ruang kerja kita, hubungan kita dalam pekerjaan kita? Sehingga sedikit-sedikit kita salah, ngali kau. Sedikit-sedikit kita salah, gol kau, tidak tahu. Tiga salah, ganti kau, kasih yang ini lagi. Atau pas rapat-rapat begini, tunjuk satu-satu dan marah satu-satu. Apakah nilai ini? Kalau nilai ini yang dibiasakan untuk menghidupi dunia kehidupan kita, baik pekerjaan kita maupun rumah tangga kita, catat itu. Setiap orang yang menghormati kita hanya di depan kita, di belakang kita ancor kita. Karena itu perlu menghidupkan ketiga nilai ini. Supaya apa? Supaya itu tadi, kita tetap mendapat harga dan dihormati. Dan orang yang kita percayakan tetap melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada poin ini saya mau katakan, ingatlah, seseorang yang dihargai, seseorang yang diberi nilai, itu akan tunduk dan taat kepadamu dan tidak akan berseberangan denganmu. Jangankan saat engkau benar, saat engkau salah pun dia akan berdiri sebagai pembela. Jadi betapa luar biasanya ketika nilai ini ditanam. Jangankan ketika Anda salah, Anda benar, Anda salah sekalipun, dia siap mempertaruhkan nyawa. Kenapa? Karena dia merasa dinilai, dia merasa dihargai, dia merasa mendapat kepercayaan yang luar biasa. Karena itu, jangan anggap remeh membentuk karakter seseorang dengan menghargai, dengan memberinya nilai, dan dengan memberinya kepercayaan yang luar biasa. Poin yang ketiga yang kita dapat ambil dan maknai dari kehidupan murid-murid yang tetap bersukacita, tetap beribadah, dan tetap menjalankan tugas kehidupan mereka sebagai orang percaya sekalipun Kristus tidak ada. Itu tadi yang ketiga, kesediaan untuk berproses. Kesediaan murid-murid untuk berproses dalam proses Tuhan Yesus telah membuat mereka memiliki iman yang baja, mental baja, untuk percaya diri melakukan hal-hal yang luar biasa. Baik sebelum kematian maupun setelah kebangkitannya, Alkitab tidak menceritakan bahwa ada murid-murid yang membantah Yesus. Capek kita main, suruh kita sudah keliling ini dunia, suruh cari ikan lagi, suruh cari roti lagi. Tidak ada yang membantah Yesus. Ketika Yesus mengatakan, saya sudah Tuhan ini, mereka berproses saja. Apa yang diinginkan oleh Yesus, mereka jalan saja. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka jalani saja. Mereka siap dalam proses. Karena itu seperti yang Nats dan bimbing kita tadi, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu dapat cemerlang seperti bintang-bintang
Itu sebuah proses. Ketika dipercayakan sesuatu pekerjaan dan tanggung jawab, jalani itu sebagai sebuah proses. Jangan pandang itu sebagai sebuah penyiksaan. Sebentar, tolong Bapak dan Mama mau keluar kerja ini. Saya ada keluar kota, ada tugas luar, kata kepala. Tolong bereskan ini. Di depan dia, di belakang sumut-sumut, banting diri, banting segala sesuatu yang ada di ruangan situ. Demikian juga dengan suami istri. Ketika istri diminta buat ini, iya, banting diri. Demikian juga dengan suami. Itu bertanda tidak mau berproses. Proses yang luar biasa yang dijalani oleh para murid telah mendatangkan hal yang luar biasa. Apa? Kepercayaan yang luar biasa. Kepercayaan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengatakan, pergi, beritakanlah Injil, baptislah mereka yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini pekerjaan yang luar biasa dan besar. Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh seseorang yang memang sudah dibentuk dalam proses Tuhan. Orang yang tidak dibentuk adalah orang yang tidak bisa untuk menjalankan itu. Jadi kalau kita mau berproses sebagai anak-anak, kalau disuruh melakukan ini, melakukan itu, jangan lihat itu sebagai penyiksaan. Lihat itu sebagai proses. Karena orang tuamu telah lebih dahulu menjalani itu. Karena dia berproses, maka dia bisa menjadi orang tua saat ini. Kalau dia suruh kau ke gereja, kalau dia suruh kau bantu kerja, dia sudah melewati itu dan dia kuat untuk menjadi orang tua saat ini. Kalau kepalamu mendelegasikan pekerjaan kepadamu, ingat, dia sudah duluan berproses melewati itu sampai dia mendapat sebuah kepercayaan menjadi seorang kepala. Tidak main-main. Walaupun sekarang banyak kepala ya karena lobby politik bukan karena prestasi, tapi ya adalah begitu. Seseorang yang berproses sesungguhnya adalah seseorang yang mempersiapkan dirinya untuk menerima tanggung jawab yang besar di masa yang akan datang. Tidak ada hal yang kebetulan di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada hal yang kebetulan. Ketika seseorang mendapat sebuah kepercayaan yang besar hari ini, itu berarti di belakangnya dia sudah melewati proses yang luar biasa. Tidak ada hal yang kebetulan saat ini. Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Allah selalu menempatkan seseorang pada tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu butuh proses. Karena setiap orang yang setia dalam perkara yang kecil, padanya akan dianugerahkan perkara yang besar. Setiap orang yang setia di dalam mengelola dan mensyukuri berkat yang kecil, kepadanya akan diberikan berkat yang lebih besar. Allah memberikan sesuatu, kata Alkitab, sesuai dengan kasih karunia-Nya. Allah tidak memilih kasih. Kasih karunia yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu, orang yang dalam proses yang bersedia untuk diproses oleh Allah, Allah akan melihat kemampuannya. Jadi jangan menggerutu, jangan berbantah-bantahan, jalani proses yang ada. Karena sekali lagi, orang yang mau berproses adalah orang yang akan diberikan atau orang yang mempersiapkan diri untuk menerima kepercayaan yang besar. Akan seperti bintang-bintang yang cemerlang di dunia ini. Jadi kita kembali kepada pertanyaan kita. Salah siapa ketika kita tidak ada sebagai orang tua atau sebagai atasan, kemudian ada bendera kebebasan yang diangkat setinggi-tingginya. Firman ini, catatan ini menjadi refleksi bagi kita.
Tidak perlu jawab dan tidak perlu saling menuding. Kalau ketiga hal ini tidak terjadi, maka ada kekeliruan yang perlu diperbaiki. Karena itu sama seperti pada hari ini ketika saudara-saudara kita akan menerima anugerah Tuhan lewat pelayanan gerejawi, baik baptisan kecil maupun itu CD. Ingat, ini adalah sebuah proses. Jalani proses ini. Ingat bahwa Yesus sudah memperkenalkan dirinya, membuktikan dirinya secara total. Karena itu berperilakulah sama seperti murid-murid. Tetap bersukacita, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, sekalipun ia sudah naik ke surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah ada di surga, tapi ingat, dia tetap ada di antara kita. Jangan karena menganggap Yesus sudah naik ke surga, dia sudah tidak ada lagi di sini, kita mau bikin yang kita mau. Tetapi marilah kita belajar sama seperti murid-murid. Sekalipun Yesus tidak terlihat secara fisik, tetapi kita tetap menghormati dia, dengan tetap hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam beribadah, hidup di dalam menyembah dia, dan juga rela untuk hidup seperti yang dia kehendaki. Amin untuk firman Tuhan.